Oke, selamat sore teman-teman. Kali ini kita vlognya agak berbeda, menjawab juga beberapa pertanyaan. Kemarin ada beberapa baik customer, penonton, netizen, Blast People yang nanya gitu loh, kenapa sih batu dari Blast Koi kalau bikin kolam natural terutama, kenapa bisa bagus-bagus? Kenapa batunya bisa naturalnya bisa dapet, estetiknya bisa dapet, dimensinya besar kecilnya juga bisa dapet. Nah, salah satu kuncinya adalah memang kita harus selektif. Ya, ingat itu. Nah, terkadang saya lihat memang sekali lagi ini menjadi masukan bahwa beberapa pond builder yang membuat kolam natural dalam pemilihan batunya itu masih kayak random banget gitu loh. Nah, padahal batu itu menjadi salah satu poin utama dalam pentingnya sebuah pembuatan kolam terutama tema natural. Nah, ada beberapa poin sebetulnya. Yang pertama, tema natural itu layout dan bentuk itu penting. Layout dan bentuk itu nanti mempengaruhi juga penataan batunya. Artinya memang semakin kecil dimensi kolamnya atau layoutnya itu memang makin sulit. Makanya project kita yang kecil-kecil yang natural teman-teman lihat, meskipun kadang beberapa dan customer juga happy, tapi sebetulnya secara hasil itu kurang maksimal. Tapi kalau area dan layoutnya makin besar, itu kita bisa membuat dimensi batunya dan segala macam yang saat ini terbesar itu ada di Denpasar dan ada di Tapin. Ya, nanti itu prosesnya yang gede-gede batu sampai segini, Val, batunya, Val. Sampai sekepala mobil ini, ya nanti tolong ditampilkan sinematiknya. Otomatis itu akan membuat keindahan dan membuat variasi makin keren gitu loh. Nah, kan nggak mungkin kalau layoutnya kecil, batunya kita cariin yang sekepala mobil begini kan satu batu udah langsung penuh gitu ya. Yang pertama layout dan dimensi, itu penting sekali. Nah, yang kedua adalah batu. Tadi yang seperti saya jelaskan, batu ini memang jangan asal pilih batu, apalagi kalau teman-teman lihat batu yang ukurannya sama, kecil-kecil, bulat-bulat, ditata ngelilingin kolam seperti kayak nata Lego. Nah, itu sangat-sangat tidak direkomend sekali dan itu anti sekali Blast mengerjakan kolam seperti itu. Nah, setelah batu ada unsur tanaman dan pohon. Itu penting sekali juga. Nah, tanaman dan pohon ini juga berkaitan dengan batu sekali lagi. Kalau batunya memang sudah nggak bagus, mau dikasih tanaman dan pohon seperti apapun, ya nggak bagus. Bahkan terkadang tanamannya malah dilebatin, batunya nggak kelihatan, ya itu nggak pas juga gitu loh. Sekali lagi kan kita mau menonjolkan salah satu estetika batunya. Nah, setelah itu yang terakhir baru finishing kecil-kecil. Rumput, landscape, mus sintetis, lumut sintetis, nanti tolong videonya kemudian ditampilkan. Nah, dari semua 4 komponen ini, teknik pemasangan, feeling, insting, rasa, seni, artnya itu sangat berpengaruh sekali. Makanya setiap pond builder, siapapun itu punya karakter yang berbeda-beda. Nah, karakternya base seperti ini. Nah, kita nanti akan masuk langsung waktu pilih batunya itu prosesnya kayak gimana. Kemudian bagaimana kita menentukan juga ini yang kita ambil, kita yang enggak, nanti kita akan tandain. Terus yang kedua ada beberapa pertanyaan, Pak ini batunya legal enggak? Legal. Jadi kita ambil dari pengepul, Val. Shoot ke sana, Val. Tuh, jadi batu-batu ini kita nggak ambil dari sungai, nggak ambil dari alam. Pengepul atau penambang yang sudah batunya ada, tapi segitu itu nggak mungkin kita bisa pakai semua. Kita harus seleksi, kita harus pilih. Makanya nanti saya, Mas Anam, tim, ya Mas Rian juga, itu kita akan belajar sama-sama memilih bentuk-bentuk batu yang cocok untuk kolam natural. Kebetulan ini nanti untuk proyek yang di Surabaya. Ada 2 lokasi yang Surabaya. Kita carinya ini di daerah Mijen yang terdekat. Biasanya kalau di Jakarta dan Jawa Barat, Jabodetabek, Tangerang, BSD, itu kita carinya di Bogor, di Sukabumi. Ya intinya kita tentukan dengan lokasi dan proyeknya yang berjalan. Yuk kita langsung masuk ke proses pemilihan batunya. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi tadi proses pemilihan yang mungkin
jarang sekali di setiap project kita tampilin. Jadi sebetulnya prosesnya seperti itu. Terkadang diwakilin tim leader, terkadang yang kita sudah langganan. Tapi intinya sebelum diangkat dan sampai pun itu kita masih seleksi lagi. Apakah satu mobil itu semua nanti bisa dipakai? Belum tentu juga. Pasti nanti ada yang sisa lagi, kita nanti akan rate berikutnya. Kemungkinan sih kayaknya bisa 2-3 rate lagi untuk satu proyek. Jadi masih kurang 4 kali lagi. Nah, tapi pesan saya teman-teman, intinya batu itu jangan milih yang asal, jangan milih yang ukurannya sama. Jangan milih yang bentuknya terlalu kaku, terlalu bulat, terlalu monoton. Akhirnya ya nantinya settingan untuk batu naturalnya pasti akan kurang bagus. Nah, ini tadi kita agak terlambat ya Mas Aan. Beberapa udah dikeduin traktor tadi, dihancurin jadi kayak gini, sayang nih. Jadi koral kalau dihancurin. Nah, nanti mungkin besok atau lusa kita kesini lagi, tapi yang masih awal sehingga kita dapat banyak pilihan batu yang lebih istilahnya maksimal. Ini dari sungai ya teman-teman ya, batu sungai tapi yang sudah penambangan dan pengepulnya sudah legal. Di Polaman atau di Mijen ini juga sudah sangat-sangat eksis lama ya Mas ya, ini 10 tahun lebih ya sini ya. Lebih, dan ini hampir semua material yang dibutuhkan untuk proyek, material bangunan, toko bangunan, mereka juga banyak ambil dari sini. Nah, ini coral split yang kita biasa untuk dry garden, ini kalau setelah dipecah-pecah jadinya seperti ini. Kamu shoot yang sudah kita pilih, Val, ada ukuran medium, besarnya belum ya. Medium kecil, small. Nah, satu rate-nya segini. Kemudian nanti kita timbang, kita kirim sampai ke lokasi project yang saat ini untuk keperluan di Surabaya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi, sekali lagi pesan saya buat teman-teman, baik itu customer maupun sesama pond builder, pemilihan batu sangat-sangatlah penting. Pak, kenapa yang kali ini nggak gede-gede? Areanya karena kecil. Nanti yang agak gedenya kita akan bikin artificial, tapi saya jamin persis seperti aslinya. Banyak customer yang nggak nyangka ini artificial, banyak kita udah bikin di mana-mana, di Surabaya juga, di Pekalongan, di Bali, di Jakarta, di Tangerang, di Bogor, itu sebagian ada artificialnya. Karena kalau terlalu gede, meskipun pakai crane, ngangkat ke lantai 2-nya juga setengah mati, nanti masangnya juga setengah mati. Tapi yang pasti teman-teman, kita pasti akan terus berusaha memberikan hasil-hasil karya yang terbaik. Sekali lagi, inilah standar kita. Inilah salah satu tips yang saya berikan mungkin buat teman-teman sesama pond builder pun. Intinya tekankan sekali lagi, batu jangan asal milih. Ya, pilihlah yang benar-benar secara bentuk, estetik dan lain-lain itu yang terbaik, sehingga nanti hasil karya kita juga akan terbaik. Nah, teman-teman, nanti kita akan next lusa berangkat ke Surabaya. Kita akan update bersama timnya Anam untuk proyek yang berjalan dan proyek yang baru di Surabaya. Seperti apa keseruannya nanti tontonin, pantengin terus. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu lagi di next video berikutnya. Bye.